Selamat hari Minggu. Sangat bersyukur kalau pagi ini kita bisa berkumpul lagi dalam keadaan sehat dan tetap di bawah lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami terus diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Engkau. Dengan firman Engkau lah kami terus dikuatkan, kami dimampukan untuk boleh hidup benar di hadapan Engkau. Biar hari ini Engkau tuntun hamba-Mu Tuhan, biar semua perkataannya hanya berasal daripada Engkau saja. Sertai, berkati kami semua. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya, kita bersyukur ini ada akhir bulan, tema kita dengan set and example. Ya, kita sudah tahu diambil dari 1 Timotius pasal keempat ayat 12 yang dikatakan ini jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi hari ini saya sangat percaya kalau hari ini kita sebagai orang yang percaya, kalau kita bilang kita seorang murid Yesus, itu artinya kita harus bisa menjalankan atau menghidupi firman itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau kita menghidupinya, itu berarti kita mau menjadi contohan yang baik buat orang lain. Nah, waktu kita menjadi contohan bukan hanya kepada brother sister atau teman-teman seiman kita juga harus bisa memberi contohan atau teladan kepada orang-orang yang hari ini belum percaya. Orang-orang yang sudah terhilang. Tujuannya apa? Supaya waktu mereka melihat teladan kita, mereka mau mengikuti, mereka menjadi sangat tertarik kepada kehidupan kekristenan yang kita punya, yang akhirnya mereka mau menjadi pengikut Yesus. Yang sangat menarik, salah satu definisi daripada kata dari contohan itu artinya menjadi sebuah model ataupun menjadi sebuah pattern atau pola. Yang artinya kalau kita menjadi contohan itu artinya apa? Kita memodelkan sesuatu atau kita menjalankan sebuah kehidupan yang harus untuk diikuti oleh orang lain. Nah, jemaat, yang sangat menarik kita sadar di dalam sebuah kehidupan ini selalu ada contoh yang baik dan juga ada contohan yang buruk. Betul ya? Sadar nggak sadar kita pasti mengikuti yang namanya contohan. Tapi yang kita sangat sadar adalah hari ini kita hidup di dunia di mana orang-orang di dunia saat ini mereka menemukan banyak contohan mereka di layar televisi. Ya, banyak bisa nonton sinetron ataupun apa lain. Apalagi di sosial media. Wah, YouTuber lah, YouTube lah, IG. Banyak orang bisa menjadi teladan di sana. Apalagi dan banyak di tempat-tempat lain. Nah, masalah dengan contoh-contoh yang hari ini kita lihat di media begitu banyak. Kebanyakan contohan itu adalah contohan yang kurang baik untuk diikutin orang. Kenapa bisa gitu? Karena banyak contohan yang dikasih kepada kita tidak menunjukkan bagaimana menjalani kehidupan seperti seorang Kristen. Jadi apa? Contoh di luar itu tidak ada garansi yang baik sama sekali bagi kita. Tetapi kita sebagai murid Yesus, sebagai seorang Kristen, kita harusnya menjadi contohan yang baik. Saya sangat percaya bahwa semua kita hari ini kita membutuhkan orang-orang yang bisa menunjukkan kepada kita apa artinya hidup dalam kehidupan kekristenan dan apa artinya bagaimana Kristus mengubah kehidupan kita. Nah, kita bersyukur Alkitab begitu banyak contoh-contoh yang luar biasa sehingga bisa menjadi teladan yang sangat baik buat kita. Ya, ada beberapa contoh yang saya mau kita lihat. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa Yesus adalah contohan yang paling baik yang kita punya. Sudah pasti ya, kalau kita jadi Kristen, Yesus adalah teladan yang paling luar biasa. Nah, saya mau bilang begini, kalau hari ini kita mau bicara tentang teladan Yesus, wah, banyak banget yang kita bisa bicarakan. Waktu yang kita gunakan bisa sangat panjang untuk memberi teladan, untuk menceritakan teladan-teladan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Tapi hari ini saya hanya mau fokus beberapa ayat yang secara khusus menggunakan contohan yang digambarkan oleh firman Tuhan itu sendiri.
Dan saya mau kita lihat sama-sama apa teladan yang Yesus berikan kepada kita. Saya bisa ambil dari Yohanes pasal 13, di ayat 12 sampai 17 dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan satu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Wow, ini satu ayat yang luar biasa yang kita sudah tahu. Dan ayat ini lagi menggambarkan kepada kita, Yesus lagi mencuci kaki murid-muridnya. Nah, saya mau kita sadar hari ini, waktu Yesus mencuci kaki murid-muridnya, bukan karena Yesus nganggur, bukan karena Yesus nggak punya pekerjaan yang lebih baik lagi untuk bisa lakukan, sehingga dia mau mencuci kaki. Tapi waktu Yesus mencuci kaki, Yesus itu punya goal yang dia mau capai, punya tujuannya. Kalau kita lihat di Alkitab, nggak tahu berapa sering Alkitab Yesus mengatakan sesuatu atau melakukan sebuah tindakan melakukan sesuatu, itu semua yang Yesus lakukan selalu ada tujuannya. Dalam hal ini pun Yesus punya tujuannya. Yesus mau memberi kita contoh tentang apa? Kerendahan hati dan pelayanan. Jadi hari ini kita sangat bisa meneladani. Ya, nah apa yang menarik yang saya belajar dari tentang ini, Bang? Pelayanan dan kerendahan hati. Nah, ini penting buat brother sister kita tahu bahwa seringkali pelayanan dan kerendahan hati tidak sejalan berseiringan, tidak berjalan bersama. Mengapa bisa begitu? Karena seringkali kalau kita mau jujur, kita sering menemukan bahwa waktu kita melayani apa? Karena ada kesombongan. Waktu kita melayani, kenapa? Karena motivasi kita apa? Wah, untuk dikenal lah, untuk supaya kita diakuin lah, untuk supaya kita bisa diterima lah, untuk kita bisa semua apa? Kita kelihatan lebih hebat. Itu yang membuat pelayanan dan kerendahan hati tidak bisa berjalan dengan seiringan. Tetapi kalau kita bicara dalam konteks kerendahan hati, maka pelayanan dan kerendahan hati itu apa? Akan berjalan berseiringan. Amin. Mengapa begitu? Karena waktu kalau kita rendah hati, kita akan menjadi seorang hamba. Kita akan rela menjadi seorang pelayan. Oke? Nah, saya mau bilang begini. Kalau hari ini brother sister, kita tidak mau terlibat untuk melayani sama sekali. Kita nggak mau repot sana sini sampai ini. Itu mungkin apa? Kita ada masalah dengan kerendahan hati. Atau mungkin saja kita ada masalah yang terjadi. Kenapa? Karena keegoisan. Karena kita egois, karena kita nggak punya rasa syukur. Tetapi saya mau bilang itu semua berasal dari sebuah kesombongan. Karena kesombonganlah kita nggak rela. Nah, menariknya semua itu bisa diselesaikan kalau kita apa? Melalui apa? Kerendahan hati. Amin. Nah, melalui kerendahan hati kita bisa menyadari bahwa kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Kalau melalui kerendahan hati kita menyadari bahwa kita sudah banyak diberkati. Melalui kerendahan hati kita belajar betapa kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu melalui kerendahan hati akan ada sikap melayani. Jadi saya mau tanya pagi hari ini, apakah kita melayani dalam kerendahan hati? Apakah ini menjadi contoh atau teladan yang benar-benar kita ikuti dalam kehidupan Yesus? Ya, ini yang menarik yang saya lihat. Yesus waktu dia mencuci kaki, pesan ini yang dia mau sampaikan kepada murid-muridnya. Bayangkannya begini, bayangin dari semua muridnya nggak ada satupun hati mereka yang tergerak untuk mau mencuci kaki satu sama lain. Nggak ada satupun mereka mau melakukan pekerjaan atau tugas rendahan ini. Bayangin, Yesus itu pemimpin mereka loh. Di antara semua itu tidak ada yang lebih tinggi daripada Yesus,
Tapi yang Yesus lakukan, justru Yesus apa? Melayani murid-muridnya. Kita tahu semua tugas mencuci kaki bukan satu tugas yang baik. Itu biasa tugas diberikan kepada seorang hamba rendahan. Tetapi yang menarik, Yesus nggak ragu-ragu untuk melakukannya. Amin. Nah, dan bukan cuma itu saja, Yesus bahkan mencuci kaki Yudas. Itu adalah musuhnya, itu yang kita akan mengkhianati dia, tapi itulah yang disebut apa? Kerendahan hati dan pelayanan. Karena apa? Yesus bahkan rela mencuci kaki musuhnya. Kita tahu, itu pun nggak menggerakkan hati Yudas sama sekali. Saya berharap hari ini kita belajar, kan hati kita tergerak adanya, mau betul-betul meneladani Kristus dalam hati ini. Amin. Jadi kalau kita mau jujur kita lihat, Yesus nggak cuma lagi mau berbuat baik kepada mereka, tapi Yesus sedang memberi contoh kepada mereka untuk diikuti. Saya mau tanya hari ini, apakah hari kita berpikir, ada di antara kita berpikir bahwa ada tugas-tugas tertentu yang terlalu rendah untuk kita? Atau apakah kita pernah merasa bahwa ada orang-orang tertentu lebih rendah dari kita? Sehingga kita nggak mau terlibat untuk melayani mereka. Saya mau mengatakan begini, jemaat, janganlah kita punya hati seperti itu. Tapi kita harus memiliki contoh kerendahan hati dan pelayanan seperti apa yang Yesus lakukan. Apalagi yang menarik saya lihat, yang Yesus contohkan di 1 Petrus pasal 2, ayat 19-24 dikatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat dosa dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia-Nya pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada tipu, tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memiliki dosa, memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini menarik waktu saya baca ini. Ini Petrus lagi mengingatkan kita bahwa semua kita dipanggil untuk apa? Bersedia menanggung penganiayaan. Kita dipanggil untuk rela menerima penderitaan demi Kristus. Itulah mengapa kita dipanggil. Dengan sangat jelas Petrus mengingatkan kepada kita, ya. Jadi Petrus ingin kita tahu bahwa penderitaan adalah bagian daripada hidup kekristenan kita yang tidak bisa kita hindarkan. Yang sangat menarik ini saya dapatkan bahwa Petrus lagi menekankan ada perbedaan antara menderita karena berbuat kejahatan atau berbuat sesuatu yang salah dengan menderita karena kita melakukan apa yang benar. Dalam hal ini pun Yesus memberi kita contoh tentang apa? Menderita dengan terhormat. Wow, ini luar biasa. Mengapa saya mau bilang ini? Karena gini, kadang-kadang kita menyebut diri kita mengalami penganiayaan, padahal itu adalah konsekuensi dari pilihan kita yang salah. Padahal itu konsekuensi dari perbuatan kita yang tidak terpuji. Ya. Kalau hari ini kita harus masuk penjara karena kita merampok misalnya, itu bukan penganiayaan, itu namanya konsekuensi. Kita bukan martir, kita bukan bukan seorang yang teraniaya, tetapi kita menerima konsekuensi dari perbuatan kita. Atau hari ini mungkin kita lagi menerima perlakuan atau hukuman yang tidak adil karena kita melakukan apa yang benar buat Tuhan. Itu adalah apa? Penganiayaan. Daniel dilemparkan ke goa singa karena dia berdoa kepada Tuhan. Itu penganiayaan. Kenapa? Karena Daniel melakukan apa yang benar. Amin. Berdiri teguh untuk keyakinan rohani kita dan kita harus menderita karena itu.
Itu adalah apa? Penganiayaan. Jadi saya mau kita sadar, sangat berbeda waktu kamu menerima konsekuensi dari perbuatan bodoh kita dengan kita dianiaya karena kita melakukan apa yang benar betul. Itulah yang disebut apa? Menderita dengan terhormat. Saya mau tanya, apakah hari ini kita kehilangan pekerjaan kita karena kita nggak mau bekerja pada hari Minggu supaya kita bisa pergi ibadah, atau ketika kita sebagai orang Kristen di kantor atau di lingkungan keluarga kita seringkali diejek, diolok-olok karena kita mau hidup benar. Itu namanya apa? Penganiayaan. Gimana kita meresponnya harusnya kalau itu terjadi? Respon kita harusnya apa? Kita tetap semangat, kita tetap percaya kepada Tuhan. Jemaat, ingat kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus. Yang dimana Yesus nggak tergoyahkan dalam pengabdian. Yesus nggak menganggap kita perlu membalas caci maki dengan caci maki, kita membalas ancaman dengan ancaman, atau membalas apapun dengan cara apapun terhadap apa yang orang lakukan kepada kita. Yesus mempercayakan itu kepada Allah Bapanya, karena dia tahu pembalasan adalah haknya Allah. Petrus ingin kita ingat teladan Kristus, apa yang telah Yesus lakukan kepada kita. Itulah yang harusnya kita hidupin hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberi teladan yang luar biasa bagi kita. Brother sister, apakah kamu hidupin teladan ini? Hal yang kedua yang saya mau kita lihat, bagaimana kita bisa menjadi contohan yang baik. Oke? Tadi kita menerima teladan dari Yesus, kan? Bagaimana kita bisa menjadi teladan yang baik dari orang lain? Mari kita baca sama-sama ya di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, sangat menarik waktu saya baca ini, Paulus lagi beritahu kepada Timotius untuk tidak membiarkan usia mudanya menjadi alasan bagi orang untuk merendahkan dirinya. Tapi Paulus justru mengajarin bagaimana Timotius harus menghadapi mereka atau membungkam mulut mereka dengan cara apa? Memberikan contohan atau teladan yang baik kepada mereka. Sangat gampang, betul ya? Jadi, tetapi bukan karena semata-mata alasan kita memberi contoh itu membungkam mulut mereka, tetapi untuk membuat mereka terbungkam, memang yang paling gampang kita harus memberi apa? Teladan kepada orang lain. Sama hari ini, brother sister. Kalau orang boleh ngetawakan kita, meremehkan, nggak apa-apa. Tapi kasih contoh yang benar, mereka akan terdiam semuanya. Amin. Jadi hari ini saya lihat mungkin orang-orang mentertawakan Timotius, mereka pikir, alah Timotius ini pasti nggak pernah dewasa, Timotius ini nggak akan pernah menjadi orang yang bijaksana, atau bahkan mungkin mereka pikir, oh Timotius ini nggak akan pernah menjadi pemimpin yang baik, ya nggak mungkin, dia masih terlalu muda, masih bawa kencur. Pernah nggak kamu dianggap kemarin sore, alah kamu ngomong itu paling semangat kamu cuma sebentar, aku pengen lihat, pasti bungkam mereka dengan teladan yang kita kasih kepada mereka. Nah, yang menarik, Paulus lagi ngomong kepada Timotius juga untuk mendorong Timotius, jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Kita coba fokus melakukan apa yang benar menurut Tuhan, dan kita beri teladan, maka mereka bisa diyakinkan. Nah, Paulus nggak cuma nasihat Timotius, tapi Paulus juga memberi nasihat kepada Titus. Di Titus 2 ayat 7-8 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Jadi pada dasarnya, Paulus berkata kepada Timotius dan Titus adalah, biarin orang mau ngomong apa saja, terserah. Yang penting apa? Kamu tetap fokus menjadi teladan dalam kesalahan. Nah, dalam hal ini aku hanya mau mengambil beberapa aja yang kita harus fokus untuk menjadi contohan atau teladan kepada yang lain. Yang pertama saya mau bicara adalah menjadi contohan dalam perkataan. Ya, di ayat 1 Timotius pasal 4:12 dan Titus 2 ayat 7-8 ada dua kata yang sama, yaitu perkataan dan pemberitaanmu.
Itu adalah dalam bahasa Inggris adalah kata yang sama, speech. Ya, jadi perkataan itu sangat penting hari ini. Orang akan lihat kita Kristen, kita murid Yesus, gimana cara-cara kita berkata, apa isi-isi perkataan kita. Itu menjadi sangat penting yang kita harus bisa menjadi contohan juga buat orang lain. Bayangkan, brother sister, Yakobus mengatakan lidah adalah hal yang paling sulit dikendalikan. Dengan lidah yang sama, kita bisa memuji dan kita bisa mengutuk Tuhan. Dengan lidah yang sama, kita bisa memuji orang dan menghujat orang. Bayangin, lidah itu cuma 2 inci panjangnya. Tapi sanggup membunuh 2 meter orang. Bahaya sekali. Betul ya? Dengan lidah, kita sangat mudah berbicara negatif kepada orang lain. Dengan lidah sangat mudah kita menjatuhkan orang lain. Kita mengutuk. Dengan lidah sangat gampang kita apa? Membuat lelucon yang gak baik, lelucon yang kotor. Dengan lidah kita gampang bisa bergosip, kita bisa berbohong. Saya mau tanya hari ini, bisa nggak dikatakan, apakah perkataan kita bisa mencerminkan kita adalah seorang Kristen yang taat atau yang nggak taat? Coba kita tanya, apakah kata-kata kita membuat orang tersemangati atau kata-kata kita lebih banyak mengecewakan orang lain? Atau apakah kata-kata kita sangat mudah kita berkata kasar atau sembrono? Perkataan menjadi sangat penting kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, di Efesus pasal 4:29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutku. Jadi ini sesuatu yang baik. Teladan baik kita dapat dirusak oleh ucapan jahat kita. Karena itu kita harus bisa menjaga mulut kita. Nah, saya ada satu quote yang saya suka, dibilang, orang bijak berbicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka merasa harus mengatakan. Artinya apa? Orang bijak kalau ngomong, dia ngomong punya makna. Tapi orang bodoh asal ngomong saja. Cuman kelihatan supaya bagus. Jadi nggak bisa. Tuhan mau kita menjaga mulut kita. Nah, gimana caranya? Jangan apa? Artinya apa? Kita harus bisa mengisi hati kita dengan kekudusan. Sehingga apa? Sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah hal-hal yang kudus juga. Mengapa begitu penting? Karena apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Jemaat, sudah seharusnya kita bisa memberi teladan juga dalam perkataan kita kepada orang-orang lain. Apalagi berikut yang saya mau kita fokus, yaitu apa? Tingkah laku kita. Kita juga harus memberi contohan dalam tingkah laku. Dalam hal apa? Gimana kita menjalani urusan kehidupan kita. Gampang, jadilah contohan dalam perilaku kita. Jalankan bisnis dengan benar. Amin. Sebagai karyawan, bekerja dengan benar. Orang sekolah yang benar. Waktu kamu pacaran yang benar. Ya, kita sudah menikah, mari kita bangun hubungan suami istri yang benar. Hormat, respect satu sama lain. Jadi gimana supaya kita punya tingkah laku yang benar? Jalanin hidup kita apa? Mau memberi, mau berkorban, mau mengasihi, mau melayani. Itu yang saya percaya yang harus kita hidupin kalau kita mau punya tingkah laku yang benar di hadapan Tuhan. Di Filipi pasal 1 ayat 27a dibilang, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi sangat menarik, apapun yang terjadi, Tuhan bilang apa? Berperilakulah dengan sikap tata krama yang sesuai dengan Injil Kristus. Bukan dengan arogan, bukan mau menang sendiri, bukan suka memancing keributan. Jadi tingkah laku kita pun harus menjadi contohan dan teladan yang baik. Saya suka ada satu quote bilang, perilaku yang baik akan membuka banyak pintu yang dimana pendidikan yang terbaik tidak bisa. Good manners will open doors that the best education cannot. Lihat, perilaku yang baik itu nggak ada hubungan dengan pendidikan kamu yang luar biasa. Tapi kalau kamu punya perilaku yang baik, kamu bisa contoh kasih baik, kamu bisa banyak buka pintu yang sangat banyak untuk orang
bisa menjadi mengikuti Kristus dalam kehidupannya. Amin. Berikutnya saya mau kita lihat apa? Jadi teladan dalam kemurnian. Apa artinya kita menjadi teladan kemurnian? Jadi apa? Jalanin hidup kita menjauhkan percabulan. Jalanin hidup kita dengan jauhkan dari unsur-unsur kejahatan. Artinya apa? Jangan biarkan diri kita menyimpang sana sini. Jangan biarkan diri kita berpikiran terbolak-balik. Jangan biar pikiran kita menjadi sangat kejam. Kan? Pikiran ini, kemurnian ini penting dalam pikiran kita ya. Terkadang kita mungkin hari ini, saya nggak tahu, mungkin kita mempunyai pemikiran yang tidak begitu baik terhadap orang lain. Mungkin pikiran kita di mana kita ingin menyakiti orang lain, pikiran di mana kita ingin melihat orang yang menderita sesuatu yang lebih buruk terjadi pada orang lain. Tapi itu adalah ketidakmurnian. Itu adalah sebuah kenajisan bagi Tuhan. Hari ini mungkin orang nggak bisa lihat pikiran kita. Tetapi jika andai kata kita tidak bisa mengendalikan pikiran-pikiran kita yang tidak murni, saya mau bilang ini, pikiran itu akan menjadi perbuatan dan perilaku yang tidak murni juga. Karena itu hari ini, brother sister, kita perlu menjadi contohan kemurnian bagi orang lain. Kita harus bisa murni dengan film-film yang kita nonton. Kita harus bisa murni dengan aktivitas online kita. Bersikap murnilah di tempat kita kerja dengan perilaku kita. Jangan apa, kita buat komentar nyindir sana, nyindir sini, atau komentar-komentar yang sengaja kita nakal. Kemurnian pun harus bisa jadi teladan kita. Ini yang saya bisa sampaikan kepada kita. Kita harus belajar Alkitab luar biasa. Kita perlu meniru Yesus. Kita perlu bertumbuh dalam Tuhan. Betul ya? Yesus adalah contoh yang baik. Yang kedua, kita harus menjadi contohan bagi orang lain. Dalam perkataan, tingkah laku, kemurnian. Itu saja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kita belajar tentang gimana kita dapat teladan yang luar biasa daripada Kristus. Bila kita bertumbuh dalam area ini, kita juga belajar gimana kami harus menjadi contohan bagi orang lain. Bila apa hari ini kami belajar, membantu kami dan kami bertumbuh dalam setiap area itu. Sertai berkatin kami semua. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.